attendeth my way when sorrows like sea billows roll. Whatever my Lord thou hast told. Shalom Teens and Youth GKYGS. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Hari ini kita akan memulai lagi untuk ibadah pemuda dan remaja. Mari kita siapkan hati, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberikan dan disampaikan, biarlah itu boleh mengubah setiap kami untuk boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita mau bersyukur pada Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Saya mau ngajak setiap kita, hari ini kita mau bersyukur bagi Tuhan kita. Karena Tuhan adalah pengharapan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Kita mau mengucapkan pujian dan hormat kita hanya kepada Allah. Yesus
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hari ini saya mau mengajak setiap kita mau mengangkat suara kita mau mengucap syukur bagi Tuhan kita yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan perkara besar. Kita mau hari ini sama-sama bernyanyi memuliakan nama Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kita mau mengangkat hati kita mau mengucikan haleluya. Karena Tuhan adalah semangat kita dan kekuatan kita. Kita sama-sama pujikan. Haleluya, Tuhan Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
saat ini saya mau mengajak setiap kita mau memberikan sedikit waktu kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa agar Tuhan yang terus menyertai baik penanganan COVID-19 dan keamanan negara kita. Kita mau mengucap syukur biar Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertai bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaan Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh berada dalam satu negara yang terus Tuhan sertai. Saat ini kami Tuhan mau menyerahkan untuk keamanan negara kami, untuk setiap problem masalah yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai setiap pemimpin negara, setiap pemimpin daerah, yang Tuhan boleh biarkan mereka bekerja, mereka senantiasa boleh melakukan yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID-19 yang terus terjadi di negara kami. Bapak yang boleh terus memimpin setiap kami yang mungkin sakit atau sedang dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus menjamah setiap kami ya Bapa. Berkati juga untuk setiap para tim medis yang terus bekerja, yang tidak ada hentinya, terus membantu setiap kami Bapa. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan untuk setiap mereka. Biar Tuhan yang boleh memampukan mereka dapat melaksanakan tugas yang begitu berat. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang kedua, saya mau ngajak setiap kita mau berdoa untuk gereja kita. Biar Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kegiatan ibadah dan setiap pertumbuhan kerohanian setiap umatnya. Saya juga mau mengajak setiap kita mau berdoa untuk panitia dan proses pendaftaran jemaat dalam program 40 Days of the Gospel. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan satu wadah yang begitu indah bagi setiap kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama-Mu dalam setiap keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu terus penuh di dalam kehidupan kami. Mau berdoa Bapa untuk gereja ini, untuk GKY Gading Serpong. Kiranya Tuhan yang terus boleh menyertai dan memberikan kekuatan setiap kami. Biarlah setiap ibadah, kegiatan yang kami lakukan boleh terus menjadi berkat bagi setiap orang, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami Bapa yang boleh memberkati untuk setiap panitia dari 40 Days untuk proses pendaftarannya. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh ikut dan terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai. Yang terakhir, saya ingin mengajak kita menyediakan satu waktu untuk setiap diri kita. Kita mau berdoa untuk diri kita. Saya mau mengajak kita untuk menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman. Mungkin saat ini, hari ini, kalian sedang mengalami hari yang begitu buruk. Ada juga hari yang menyenangkan. Mungkin teman-teman sedang mengalami kesulitan, keadaan yang begitu besar untuk dihadapi. Tapi saya mau mengajak kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan bisa mengangkat beban kita. Kita mau menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita untuk mengambil satu waktu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang begitu indah yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Saat ini kami dalam keadaan yang mungkin sulit untuk dihadapi. Kami mungkin saat ini sedang bimbang terhadap masa depan kami, pekerjaan, studi kami. Tapi kiranya Tuhan yang boleh terus memegang kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk hari yang begitu indah yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami.
Kami mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin gereja kami, memimpin bangsa kami, memimpin setiap hati kami, agar kami boleh terus memuliakan Tuhan melalui sikap, bicara kami, dan juga dengan setiap kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mau ngajak setiap kita mau angkat satu pujian. Kita mau mengangkat syukur kita ke dalam Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang begitu indah, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, sujud di altarnya. Di altarnya
Teman-teman, mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, kita menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, hari ini Kau jadikan untuk kami boleh nikmati, di mana hari ini kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kau melayakkan setiap kami dan juga kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh membentuk hidup kami, membuat kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, gimana kabar kita di pertengahan tahun 2021? Semuanya masih ada sukacita, semuanya masih ada semangat. Mungkin sebagian kita sudah ada yang mau sekolah onsite atau kuliah onsite, atau teman-teman yang sudah bekerja di pertengahan tahun 2021, gimana kabar kalian? Saat ini saya tidak tahu apa yang kalian benar-benar rasakan di tahun 2021. Tapi satu hal yang kita yakini bersama bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap kita, Dia bersama dengan kita, senantiasa Dia memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini pun kita bersyukur kepada Tuhan apabila kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, pernahkah kita menyaksikan film yang satu ini? Saudara sekalian, teman-teman, film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Michael O'Hare, seorang tunawisma, yang mana dia diadopsi oleh keluarga orang kulit putih yang sangat mengasihi dia. Michael O'Hare ini adalah orang yang tidak memiliki satu kepercayaan diri, karena dia adalah seorang tunawisma dan dia juga seorang kulit hitam. Saudara sekalian, Michael O'Hare pada akhirnya berusaha dikasihi, menerima kasih dari keluarga ini. Sampai keluarga ini berusaha bagaimana caranya sampai kepercayaan diri Michael O'Hare ini dapat terbentuk. Dan pada saat itu Michael O'Hare ini memiliki atau menggemari sebuah olahraga, yaitu adalah American Soccer. Teman-teman sekalian, ketika dia menggemari olahraga ini, dia mulai menyukai dan dia mulai berlatih bagaimana dia dapat menjadi seorang American Soccer yang baik, seorang atlet yang baik. Namun teman-teman, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri tersebut, maka dia pada akhirnya tidak langsung menjadi pemain atau menjadi atlet yang baik, yang hebat pada saat itu. Dia terlalu merasa dirinya itu adalah seorang yang tidak berharga, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, sehingga ketika dia masuk dalam sebuah tim, justru dia adalah seseorang yang merugikan timnya. Oleh karena apa? Karena dia tidak memiliki satu kepercayaan diri, dia tidak memiliki satu semangat, dia tidak ada memiliki satu dorongan, karena memang pada dasarnya dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dia mengalami apa yang namanya discouragement. Dan hari ini tema kita yaitu adalah discouragement. How to deal with discouragement dalam kehidupan kita.
Teman-teman sekalian, pada akhirnya ending dari film ini yang berdasarkan kisah nyata, Michael O'Hare dapat menjadi seorang atlet yang luar biasa. Oleh karena apa? Kepercayaan dirinya itu dibentuk, terus dipercayakan oleh keluarga yang mengadopsi dia. Keluarga ini percaya bahwa Michael O'Hare dapat menjadi atlet yang luar biasa, dan benar Michael O'Hare menjadi pemain American Soccer yang begitu luar biasa. Teman-teman sekalian, dari kisah ini kita dapat melihat discouragement adalah suatu hal yang begitu mematikan, begitu amat berbahaya jikalau kita tidak memahami akan hal ini. Discouragement itu seringkali tidak datang tanpa kita sadari, tanpa kita antisipasi. Discouragement itu datang langsung kita alami begitu saja tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita, banyak hal dalam diri kita yang mana tiba-tiba kita merasa lesu, kita merasa tidak bersemangat, kita merasa down, kita tidak ada rasanya kepercayaan diri, kemampuan untuk bangkit, untuk melakukan segala sesuatu hal yang positif. Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami mungkin di sekolah, baik itu di SMP, di SMA, ataupun kuliah, ataupun tempat bekerja. Karena seringkali discouragement itu sekali lagi yang saya katakan adalah sesuatu yang tidak kita antisipasi, namun kita rasakan saat ini. Mungkin ada saat ini teman-teman di tempat kita, di rumah kita masing-masing yang mengatakan bahwa, aduh, saya tidak tahu kenapa, saya nggak ada rasa semangat sama sekali. Untuk hal-hal yang bersifat rohani saya juga malas, melakukan kerja hanya sekedar rutinitas, atau mungkin mengalami apa yang namanya di sekolah hanya menjalankan begitu saja tanpa ada rasa semangat sama sekali. Teman-teman sekalian, mungkin saja teman-teman saat ini sedang mengalami apa yang namanya discouragement. Mungkin itu diakibatkan oleh kejenuhan. Mungkin juga diakibatkan oleh situasi yang terus-menerus membuat kita marah secara tidak sadar, membuat kita kecewa, membuat kita merasakan kegagalan, situasi-situasi eksternal seperti demikian teman-teman semua. Dan pada akhirnya kita merasakan apa yang namanya discouragement. Atau mengalami apa yang namanya hilangnya kepercayaan diri, hilangnya satu harapan, semangat dalam hidup kita. Namun pertanyaannya itu adalah bagaimana kita deal menghadapi discouragement dalam kehidupan kita. Ada mungkin yang mengatakan bahwa oke, saya membiarkan waktu berlalu dengan begitu saja nanti semangat itu, kepercayaan diri itu akan bangkit dengan sendirinya. Ini namanya seasonnya lah. Ada masanya saya mengalami hal yang seperti ini. Tapi teman-teman, perlu kita ketahui ketika kita mengalami discouragement, mungkin ada hal yang kita tidak sadari sedang kita alami, yang mana hal itu begitu amat penting sekali. Teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang menjadi bacaan kita hari ini, yaitu adalah Elia. Dia mengalami apa yang namanya discouragement, teman-teman semua. Dia mengalami apa yang namanya patah semangat. Dia mengalami apa yang namanya ketidakpercayaan diri. Dan kalau kita melihat pada bagian ini, Elia bukanlah orang yang sembarangan, teman-teman. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia terkenal menjadi salah satu nabi terbesar dalam perjanjian lama, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Nabi Elia. Dia adalah orang yang luar biasa. Dengan kata lain kita dapat melihat bahwa orang yang sekelas Elia saja, yang begitu luar biasa, melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, mengalami apa yang namanya discouragement. Tapi apa kira-kira yang menjadi discouragement atau menjadi ketidakpercayaan diri atau patah semangatnya Elia pada bagian ini? Teman-teman, kalau kita melihat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bagian pasal ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan, apa yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, yaitu adalah di ayat yang 20 sampai ayat yang ke-46. Apa yang terjadi pada saat itu? Teman-teman, kalau kita melihat dari 1 Raja-Raja 18, perikop sebelumnya, di sana Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang mana mereka mengagungkan bahwa Allah atau dewa yang mereka sembah itu lebih jago daripada daripada Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel pada saat itu. Saudara sekalian, pada akhirnya Elia
saat itu bertarung dengan nabi-nabi tersebut dan berusaha menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang hebat. Satu-satunya, tidak ada Allah selain Allah dari bangsa Israel pada saat itu. Dan kemudian kalau kita melihat singkat cerita, short story dari 1 Raja-Raja 18, itu kita dapat melihat bahwa waktu persembahan itu diberikan oleh Elia, langsung direspon oleh Tuhan. Dan api langsung mengkonsumsi, langsung menghabisi korban yang diberikan oleh Elia. Berbeda halnya dengan nabi-nabi palsu yang mana mereka waktu itu melakukan ritual dengan begitu luar biasa. Tetapi saat itu mereka gagal menunjukkan bahwa dewa yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah itu lebih baik, lebih perkasa daripada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Di sini kita dapat melihat pada saat itu nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi yang yang menyembah Allah mereka saat itu tidak berdaya. Oleh karena apa? Oleh karena kedahsyatan Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel, yang dipercaya oleh Elia, yaitu Yahweh, berhasil menunjukkan bahwa dia satu-satunya Allah, ialah satu-satunya yang bertahta. Saudara sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada bagian ini, pada akhirnya ending dari nabi-nabi palsu tersebut berakhir dengan tragis, di mana Elia membunuh setiap mereka. Saudara sekalian, kalau kita melihat pada story dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kita dapat melihat seharusnya Elia memiliki kepercayaan diri pada bagian ini. Karena dia berhasil menunjukkan bahwa Allah Yahweh, Allah yang dia sembah adalah Allah yang perkasa. Namun kalau kita melihat setelah itu di pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-8, di sana di ayat pertama dikatakan apa? Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, nabi-nabi yang kalah tersebut, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ketika Elia berhasil menunjukkan kuasa Allah kepada nabi-nabi palsu tersebut, disinilah Elia mulai merasakan ketakutan karena seorang ratu yang bernama Izebel itu memerintahkan untuk Elia ditangkap dan pada akhirnya dibunuh sama seperti nabi-nabi yang dibunuh oleh Elia tersebut. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada bagian ini, apakah Izebel itu jauh lebih hebat daripada nabi-nabi palsu yang dibunuh oleh Elia? Tentu tidak, bukan? Kalau Elia berhasil menunjukkan kepada nabi-nabi palsu tersebut bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang luar biasa, bukankah seharusnya ini menjadi satu kepercayaan diri bahwa ketika dia berhadapan dengan Izebel pun dia bisa menunjukkan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang berdaulat, Allah yang bisa melindungi dirinya, Allah yang bisa berkarya dalam hidupnya. Tapi di sini kita melihat bahwa Elia ketika mendengarkan kabar tersebut, dia mengalami apa yang namanya discouragement, kehilangan kepercayaan diri, mengalami apa yang namanya ketakutan, bergemetar seperti itu. Ketakutan oleh karena apa? Oleh karena perintah ini, teman-teman semua. Dia begitu mengalami apa yang namanya ketakutan. Dan pada saat itu, apa yang diputuskan oleh Elia, yaitu adalah dia langsung melarikan diri, berusaha melarikan diri, menyelamatkan dirinya dari Izebel. Teman-teman, kalau kita melihat pada bagian ini, Elia mengalami apa yang namanya satu kesuraman dalam kehidupnya. Dia mengalami apa yang namanya depresi. Dia lari, benar-benar melarikan diri. Dan kemudian kita lihat di ayat yang pasal yang ke-19, ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan dikatakan apa? Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar, kemudian katanya ia ingin mati. Katakan apa? Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Teman-teman, tentunya ini menjadi satu hal yang inkonsisten dari apa yang dialami oleh Elia. Pertama-tama,
Ketika dia tahu bahwa dirinya itu akan dibunuh oleh Isabel, dia melarikan diri, benar bukan? Dan ketika dia melarikan diri, dia berada di padang gurun, apa yang dia minta sama Tuhan? Dia ingin Tuhan mengambil nyawanya. Istilahnya begini, dia tidak mau mati di tangannya Isabel, maka dia minta Tuhan untuk mengambil nyawanya sendiri, teman-teman. Dia lari untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi di padang gurun dia minta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Teman-teman, inilah situasi depresi dari seseorang yang mengalami satu discouragement, mengalami apa yang namanya keterpurukan. Teman-teman sekalian, seorang Elia yang mengadakan sesuatu hal yang begitu luar biasa, menjadi alat tangan Tuhan yang begitu luar biasa, mengalami apa yang namanya depresi dan discouragement. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Elia, mungkin juga kita pernah alami. Kita pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Teman-teman sendiri bisa sebutkan ketakutan apa tersebut. Teman-teman pernah mungkin mengalami apa yang namanya patah semangat atau tidak percaya diri akan sesuatu. Teman-teman yang sendiri yang bisa mengatakan apa namanya, menyebutkan ketidakpercayaan diri dalam hal apa. Atau mungkin teman-teman mengalami apa yang namanya depresi, atau mengalami apa yang namanya kemarahan. Teman-teman, kemarahan yang terus-menerus terpendam dalam hidup kita akan berujung kepada kepahitan dan apatis. Ya, ini bisa saja terjadi, teman-teman. Dan kalau kita melihat pada bagian ini, sebenarnya Elia pun mengalami apa yang namanya depresi. Dia mengalami apa yang namanya discouragement. Dan mungkin saja dalam hatinya dia mengalami apa yang namanya kemarahan. Mungkin seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan apa yang ia lakukan selama ini. Teman-teman, Elia pada bagian ini sungguh-sungguh mengalami apa yang namanya titik terendah. Sejak dia menunjukkan satu karya yang begitu luar biasa, di mana dia menunjukkan api yang dari langit itu menghabisi, mengkonsumsi, menghanguskan korban yang ia persembahkan, dan menunjukkan kepada nabi-nabi bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang luar biasa. Sangat kontras setelah itu, hidupnya penuh dengan pelarian oleh karena ketakutan yang ia alami. Teman-teman sekalian, dalam situasi yang demikian, apakah Tuhan menutup mata, menutup diri dengan apa yang dialami oleh Elia? Tidak, teman-teman semua. Di sini kalau kita melihat di ayat yang kelima, dikatakan apa? Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Teman-teman sekalian, coba kita lihat di sini apa yang dialami oleh Elia. Dia sangat mengalami apa yang namanya depresi yang begitu luar biasa, teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami patah semangat atau depresi atau stres gitu ya, makan aja itu kayaknya udah nggak enak gitu ya, kayak hambar ya, ibaratnya kayak orang sakit tuh makan kayaknya udah nggak enak begitu. Demikian pula kalau misalnya seseorang juga mengalami apa yang namanya depresi, stres ya, discouragement, makan itu kayaknya ya udah, sekalipun makanannya itu enak banget gitu ya di depannya, makanan dari restoran bintang 5 misalnya begitu ya, di hadapannya, kalau dia sudah mengalami stres, apapun itu nggak enak, teman-teman. Ya, tetapi sekalipun juga ada orang yang stres makannya banyak ya. Seperti itu. Tapi apa yang dialami Elia ini, dia benar-benar mengalami titik terendah dalam hidupnya. Sehingga makan pun dia rasa hambar. Tapi Tuhan katakan apa? Makan. Makan. Karena ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Apa itu, teman-teman? Teman-teman, kalau kita melihat di pasal 19 ayat 9-18, di situ dikatakan bahwa apa? Di sana masuklah ia dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian.
Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Di sini posisinya Elia sudah berada di Gunung Horeb, teman-teman. Dan disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berjumpa terlebih dahulu untuk dia. Tuhan care sama Elia. Cuma Elia merasakan bahwa Tuhan itu gak peduli sama dia. Kenapa demikian? Teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-10. Di 19 ayat yang ke-10. Dia katakan apa? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Teman-teman, ini ada satu makna apa? Makna yang dialami oleh Elia ini seakan-akan berkata demikian. Tuhan, saya ini benar-benar lelah. Saya benar-benar kecewa. Karena apa? Saya ini sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Bahkan telah menunjukkan kepada orang-orang bahwa kuasamu itu besar. Tapi kenapa pada kesempatan ini kau membiarkan aku seakan-akan tidak ada yang bahkan akan menolong aku seperti itu. Saya sudah, mungkin bahasa kita sekarang, saya sudah pelayanan segiat-giatnya. Saya sudah melakukan banyak hal. Tapi ketika saat ini saya sedang mengalami apa yang namanya masalah atau pergumulan hidup, saya doa Tuhan itu nggak jawab. Teman-teman, kalau kita mengalami pergumulan yang berat, kita berdoa sama Tuhan, kita meminta jawaban daripada Tuhan, dan kita tidak dapat jawabannya sampai sekarang, tentulah apa yang namanya discouragement itu pasti kita akan alamin. Dan kita mulai apatis, kita mulai marah, kita mulai kecewa sama Tuhan. Rasanya kita sudah akan mengatakan, alah, sudahlah, hal-hal yang rohani, udahlah, doa itu nggak ada gunanya. Kenapa saya doa pun nggak ada jawabannya. Bahkan Tuhan pun kayaknya nggak melihat pelayanan saya itu begitu giat sekali, sehingga ketika saya mengalami pergumulan hidup, dia biarin. Rasanya Tuhan biarin gua gitu loh. Di sini kalau kita melihat, Tuhan itu ingin menunjukkan sesuatu sama dia. Katakan apa? Lalu firman-Nya di ayat 11, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kita lihat pada bagian ini. Ditunjukkan Tuhan kepada Elia seperti ini. Maka Tuhan lalu, sini ya. Tuhan lalu, dikatakan firman Tuhan. Kemudian setelah Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "What are you doing here, hai Elia?" Apa yang kau lakukan di sini, Elia? Setelah Tuhan ajak dia keluar, Tuhan tunjukkan fenomena alam yang begitu luar biasa. Seakan-akan Tuhan ingin mengatakan begini kepada Elia. Apakah pertolonganku, apakah kehadiranku harus terlihat dengan apa yang terlihat jasmani seperti yang kau tunjukkan kepada nabi-nabi yang kau bunuh tersebut? Haruskah demikian? Karena apapun yang kau alami saat ini, Tuhan ada. Apapun yang sedang kita rasakan sekarang, titik terendah apapun, apakah itu menunjukkan Tuhan tidak ada? Dia ada. Ketika kita sedang menunjukkan, ketika kita sedang menantikan jawaban doa yang terus-menerus tidak kita dapatkan, apakah itu menunjukkan Tuhan tidak ada? Inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Elia. Dikatakan apa?
Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Teman-teman sekalian, Tuhan ingin menunjukkan kepada Elia bahwa apa yang dia alami tidak menjadi satu standar keberadaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bukan artinya doamu tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak hadir dalam hidupmu. Bukan artinya ketika engkau sedang mengalami apa yang namanya kekecewaan oleh seseorang, kemarahan oleh seseorang, dan ketika kau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan rasanya tidak menjawab, Tuhan tidak di sana. Keberadaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak didikte oleh keadaan kita. Namun seringkali kitalah yang mendikte, menunjukkan keberadaan Tuhan itu lewat situasi kita. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita merasakan bahwa Tuhan ada di sana. Ketika kita mengalami kesusahan dan Tuhan menolong kita, di situ baru kita melihat, baru kita menyaksikan bahwa Tuhan ada di sana. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh merasakan di saat hidup kita hampa, hening, tidak ada pertolongan, bahwa Tuhan pun juga ada di sana. Teman-teman sekalian, inilah yang dialami oleh Elia. Karena apa? Titik seseorang mengalami discouragement dalam hidupnya, kekosongan dalam hidupnya, kekecewaan dalam hidupnya, kemarahan dalam hidupnya, itu bermula dari seseorang tidak merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Permulaan seseorang mengalami discouragement, mengalami kekosongan, mengalami kemarahan, mengalami ketidakpercayaan diri, itu bermula dari seseorang yang tidak merasakan, tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman, kalau kita berbicara mengenai kehadiran, keberadaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu berdasarkan dari keintiman kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita seringkali cari Tuhan waktu kita susah, benar nggak? Kita baru cari Tuhan kalau sedang ngalamin masalah, ya nggak? Tapi di saat kita hidup sedang baik-baik saja, aduh sudahlah, Tuhan nggak lari mana-mana kok, ya. Kalau dia lagi susah, baru gue cari Tuhan, seperti itu. Dan pada akhirnya, di saat kita memiliki konsep yang demikian, masalahnya berat banget, kita doa sama Tuhan, tidak ada pertolongan daripada Tuhan, kita mulai bertanya, Tuhan lu di mana? Tuhan kok doa gue nggak dijawab-jawab sama Tuhan ya? Terus berdoa. Tapi pada akhirnya nggak ada jalan keluar sama sekali. Disitulah titik discouragement. Dan sama seperti nuansa yang dikatakan oleh Elia pada bagian ini. Dikatakan apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Itulah sebabnya aku melayani engkau ya Tuhan. Gue nggak mau ngapain lo Tuhan. Gue tuh lakukan segala sesuatu banyak buat lo. Tapi ketika gue mengalami hal yang seperti ini, lu diem. Nah itu. Kayak begitu. Teman-teman sekalian, inilah yang menjadi satu hal yang kita renungkan bersama-sama sebagai anak-anak muda. Bagaimana dengan keintimanmu sama Tuhan? Bagaimana dengan kedekatanmu sama Tuhan belakangan ini? Teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Karena kelesuan rohani kita, sebenarnya itu adalah akar dari segala discouragement, kelesuan kita secara jasmania yang kita alami. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa teman-teman. Karena mungkin dosen saya seperti ini. Karena guru saya seperti ini. Karena teman saya seperti ini. Karena bos saya seperti ini. Karena rekan kerja saya seperti ini. Dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Karena dalam dunia ini, kita tidak bisa mengatur segala sesuatu yang bergerak dalam dunia ini. Tetapi teman-teman, orang yang diam dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, akan tetap kuat sekalipun keadaan dalam dunia ini terus berubah.
Sama seperti Daud, teman-teman. Daud mengatakan dalam Mazmur 23 kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, itulah yang menolong aku, itulah yang menguatkan aku, itulah yang membuat aku tetap confident, memiliki courage, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Dia menyadari bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia intim dengan Tuhan, dia terus menerus dapat memiliki keberanian untuk berjalan sekalipun dia tahu susah. Teman-teman sekalian, kita belajar discouragement dari apa yang dialami oleh Elia pada bagian ini. Banyak hal yang sudah kita dengarkan tadi. Saya tidak tahu apa yang saat ini teman-teman sedang alami. Tapi teman-teman, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa apa? Ketika kita mengalami kekosongan dalam relasi dengan Tuhan, itulah sesungguhnya titik di mana pintu gerbang, di mana kekecewaan dalam hidup kita itu akan kita alami. Mungkin ada teman-teman yang berkata seperti begini, saya masih baca Alkitab kok, Lause. Saya masih berdoa kok, Lause. Tapi kok saya tetap mengalami seperti begini. Teman-teman, memang ada kalanya juga Tuhan membiarkan kita berada dalam titik tersebut. Tapi teman-teman, di balik semua motivasi kita merenungkan firman Tuhan, di balik semua motivasi kita berdoa kepada Tuhan, apa yang mendasari semua itu? Apakah benar karena kita mengasihi Tuhan? Atau karena kita ingin sesuatu di balik semua bungkusan agama tersebut? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita menjalani relasi dengan Tuhan setiap hari, mungkin tidak selalu romance begitu, tidak selalu menggebu-gebu, tapi karena kita tahu setiap hari saya membutuhkan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya membutuhkan kasih-Nya setiap hari, karena saya mengasihi Dia. Mungkin ada kalanya firman Tuhan itu ya biasa aja seperti gitu. Tapi ketika itu sudah terjalin, apapun yang kita alami itu tidak membuat kita terpuruk. Oleh karena kita tahu bahwa sekalipun situasi kita berada dalam titik terendah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan hal inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Anak-anak muda harus kita akui, kita seringkali mengalami apa yang namanya labil, ya, unstable. Teman-teman, ketika kita mengalami labil, unstable gitu ya, tidak ada obatnya selain kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Membangun relasi bukan karena ada modus di baliknya, kita membangun relasi karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Bukan karena kita ingin mendapatkan security daripada Tuhan. Dan sini kita dapat melihat ketika Elia sungguh-sungguh ditegur oleh Tuhan melalui fenomena alam yang Tuhan tunjukkan, disitulah Elia kembali memiliki keberanian. Dia pergi mentaati perintah Tuhan. Teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa memberkati setiap kita. Mengingatkan kita betapa rapuhnya kita sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam dunia ini. Tapi kalau kita tidak memang menyadari dan waspada akan hal itu, situasi kita yang akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyadari situasi dalam dunia ini bisa menghancurkan kita, tentunya kita harus memiliki satu pegangan yang kuat. Yaitu apa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang berkata, yang ingin mengatakan kepada kita sekalipun dunia lenyap, sekalipun hidup kita lenyap. Roma katakan apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Itulah yang menjadi kepercayaan diri kita. Yang menjadi courage yang baru. Bukan discouragement. Dan saya berdoa biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong setiap kami, seringkali kami menyalahkan Tuhan oleh karena keadaan kami. Seringkali kamilah yang mendikte Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan, kami hari ini ditegur. Kami salah ya Tuhan. Oleh karena kami belajar dari Nabi Elia.
Ketika dia merasakan kekosongan akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka adalah hal yang wajar apabila dia mengalami discouragement, ketakutan, kegentaran dalam hidupnya. Tapi biarlah hari ini kami mau belajar ya Tuhan, sekalipun mungkin kami tidak merasakan apapun dalam hidup kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Seperti janji-Mu ya Tuhan, pada amanat agung bahwa Engkau bersama-sama dengan kami sampai kepada akhir zaman. Itulah yang menjadi pegangan kami. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Terus berkaryalah dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba berdoa bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami discouragement ya Tuhan. Kiranya Kau Allah yang boleh menguatkan dan mengingatkan mereka bahwa Engkau sekalipun tidak meninggalkan mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui scan QR yang tersedia di layar kaca teman-teman. Saat ini kita mau mengangkat pujian I Offer My Life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my afflictions, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. In the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my head are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk setiap kami. Hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, beribadah dalam hadirat Tuhan ya Bapa. Saat ini kami sudah menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang boleh memakai setiap persembahan ini menjadi alat-Mu di tengah-tengah kota ini Bapa, di tengah-tengah lingkungan ini, biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati setiap kami.
kehidupan kami, setiap kerohanian kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Teman-teman, Lause percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lause percaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu boleh menguatkan kita kembali untuk kita punya kerinduan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kita tahu teman-teman bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat pengharapan bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang selalu dapat kita andalkan. Khususnya di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Ada begitu banyak pergumulan tapi kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu melewati segalanya. Teman-teman, diingatkan kembali minggu yang akan datang. Kita akan bersama-sama kembali beribadah. Siapkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Teman-teman, diingatkan juga bagi setiap kita yang belum mendaftarkan diri di dalam program 40 Days of Gospel. Mari teman-teman, kita bersama-sama kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita rindu mengalami Tuhan. Mari untuk itu kita bersama-sama kita mendaftarkan diri kita untuk mengikuti perjalanan rohani selama 40 hari di dalam Injil. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita juga mau mengucapkan turut berduka cita khususnya bagi keluarga besar Felix yang baru saja dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu ini adalah suatu kehilangan yang luar biasa khususnya bagi keluarga besar Komisi Remaja GKY-GS. Bagaimana rekan sahabat kami yaitu Felix sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu saat ini kami juga rindu untuk boleh bersama-sama menyatukan hati berdoa bagi keluarga daripada Felix yang ditinggalkan. Untuk itu sebelum menutup ibadah rangkaian hari ini, mari kita sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh pelayanan kita, ibadah kita di hadapan Tuhan dan juga keluarga besar Felix yang baru saja ditinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah disampaikan, biarlah itu boleh terus ada di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Tuhan kami tidak sanggup menghadapinya Tuhan. Karena itu kami memohon dengan anugerah-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh terus menyertai satu persatu setiap kami Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan keluarga besar daripada Felix Tuhan yang baru saja ditinggal oleh anak terkasih. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan bagi papa, mama, dan kokonya William Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh terus berharap kepada Tuhan dan percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik di balik ini semua. Tuhan, kami serahkan juga satu persatu kami Tuhan. Di tengah segala pergumulan yang ada, yang Engkau jauh lebih tahu Tuhan, pergumulan anak-anak remaja dan pemuda. Biarlah Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman diingatkan minggu depan, mari kita menjadi orang-orang yang setia tetap beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan kemudian teman-teman, Lause rindu kita juga terus membangun mesbah keluarga dan juga kehidupan disiplin rohani kita untuk terus kita gumulkan, kita terus lakukan setiap hari sehingga kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.